Halo guys, di video kali ini aku mau bercerita tentang kematian yang secara cepat seorang apoteker yang dibunuh secara brutal oleh seorang anak bernama Lily. Gimana sih ceritanya? Tetap pantengin video ini sampai habis. Dan waktu tiba-tiba berhenti, dia sangat bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Saat ini Dewa Kematian menghampirinya, memberinya kesempatan untuk mengubah nasibnya. Dia memberitahu Misa, nyawamu masih tersisa 15 detik. Dalam hitungan mundur, waktu ini Anda akan dapat memulai dan menghentikannya kapan saja. Hanya saja, akhir kematian tidak dapat diubah. Misa langsung mengerti ini adalah permainan ekstrim. Dalam 15 detik singkat ini, dia ingin melihat siapa pembunuhnya, kemudian meninggalkan informasi pembunuhnya. Jika waktu memungkinkan, dia ingin mati bersama pembunuhnya. Jika Anda berpikir itu hal yang tidak mungkin, maka Anda terlalu meremehkannya. Mulai. Dia pun tertembak. Misa pun tertembak dan stop. Waktu pun berhenti di 14 detik tersisa. Rasa sakit Misa tiba-tiba saja pulih. Tapi dia tidak menyerah dan mulai lagi. Misa pun melihat dan membuat stop. Kali ini Misa berhasil berbalik badan. Dia terkejut saat melihat wajah pembunuhnya. Wanita yang bersenjata ternyata adalah pelanggannya sendiri bernama Lily. Belum lama ibu Lily jatuh sakit dan Misa adalah apotekernya. Tapi kemudian ibunya bunuh diri dengan meminum pestisida. Misa beranggapan Lily pasti berpikir resep obat yang dia berikan secara tidak langsung membunuh ibunya. Jadi dia datang untuk membalas dendam. Tapi saat ini dia tidak bisa menjelaskan kesalahpahamannya. Jadi dia melihat barang di sekelilingnya, memutuskan untuk menempatkan 13 detik tersisanya dan mulai lagi. Kemudian Misa pun mengambil alat untuk menaburkan bubuk putih di lantai. Jadi Lily akan takut meninggalkan jejak kakinya dan tidak berani memasuki ruangan Misa. Maka dirinya dapat memiliki lebih banyak waktu. Dan mulai lagi. Misa pun membuat tulisan dengan nama Lily. Dia menulis nama Lily di atas meja. Tapi sedikit itu terlalu besar. Bukan, itu adalah bagian dari rencana Misa. Dan mulai lagi. Misa pun terus membereskan, membuang pulpen. Dia melempar pen atau pulpen di tangannya. Jadi jika Lily ingin mengubahnya, dia hanya bisa menggunakan pena lain dan polisi akan menemukan perbedaan tinta. Tapi trik sederhana ini sangat mudah diketahui Lily. Tapi itu tidak masalah. Ini hanya metode tipuan. Tujuan utama untuk Misa itu adalah mati bersama Lily pembunuhnya. Karena Misa akan mati, maka tidak boleh mati sia-sia. Dan mulai lagi. Misa memiliki 7 detik tersisa. Dalam 7 detik ini, dia berencana untuk membunuh Lily dan berhenti. Dia memasukkan 2 batang bunga ke dalam soket. Nah, jadi batang bunga yang berisi air akan menyentuh air di atas meja. Jika pembunuh ini melihat huruf di atas meja, maka dia harus menggeserkan bunga yang ada di atas meja. Tapi dengan air saja di atas meja tidak akan menyebabkan sengatan listrik. Jadi dia harus melakukannya lagi dan mulai. Ember pun terjatuh dan stop lagi. Sekarang lantai ditutupi dengan air. Maka Lily ingin berdiri di bawah kakinya. Jadi dia akan menjadi konduktor. Air di atas meja terhubung dengan air di bawah kaki Lily. Bisa menghasilkan tegangan 100 volt, cukup untuk menyetrum Lily hingga mati. Tapi dia berpikir kembali. Misa menyesal dan memulai lagi. Berhenti. Dia mengurangi 1 bunga. Jadi jika pembunuh tersengat, kemungkinan meninggalnya akan berkurang karena Misa baru saja teringat motif Lily ingin membunuhnya. Ternyata saat apoteker pulang ke rumah, dia menyadari obat tidur di tasnya hilang. Dia pergi ke rumah Lily dengan keraguan. Dia mendapatkan botol obat bius dari Lily. Ternyata itu sama seperti yang ibu Lily yang mencuri obatnya. Dia meninggalkan catatan. Dari isi catatan, Misa menemukan kebenaran yang menakutkan. Dia segera menukar pil tidur, tapi dia melihat Lily yang baru saja kembali. Meskipun dia membuat alasan untuk menghindar, tapi Lily jelas tidak percaya. Dia pasti berpikir
bahwa misalnya yang masukkan sesuatu ke dalam obat sehingga menyebabkan kematian ibunya. Waktu hanya tersisa 3 detik, tapi disitulah terjadi kecelakaan. Kita lihat guys, Misa akan mati dalam 3 detik dan dia ingin menggunakan waktu sisanya untuk mengatur perangkap terhadap Lily. Misa pun terjatuh. Ternyata dalam puluhan detik tadi, Lily menyadari Misa berbalik ke belakang untuk melihat dirinya. Jadi dia berlari keluar jendela dan menembak Lisa 1 kali lagi. Jangan tahan Misa dan waktu kematiannya hanya tersisa kurang dari 1 detik. Dan melihat catatan, Misa tahu bahwa ini adalah salah satu pilihannya pada saat-saat terakhir kehidupan. Bisakah ia mengubah segalanya dan mulai kembali? Akhirnya Misa meninggal dunia. Ketika Lily kembali ke kamarnya lagi dan melihat mayat Misa, dia tidak bisa percaya hanya 15 detik bisa membuat pengaturan yang cermat. Dia mengambil sandal yang disiapkan, kemudian masuk ke dalam ruang obat-obatan agar tidak meninggalkan jejak kakinya. Dia baru saja ingin mengubah kata-kata di atas meja, namun dia menyadari keanehan pada pena. Benar saja dia menebak rencana Misa. Ini bukan pena yang sama. Dia menemukan pena yang dibuang oleh Misa. Dia ingin mengubah kata di atas meja, namun dia tersengat. Tapi seperti yang diharapkan Misa, dia tersengat listrik. Saat Lily kembali bangun, dia merasa sangat pusing. Dia mengambil pena itu, mengubah nama di papan tulis. Sementara itu, dia mendengar suara satpam di luar pintu. Dia tahu dirinya kehabisan waktu sebelum pergi. Dia menemukan wanita itu memegang surat yang aneh di tangannya. Itu surat wasiat dari ibunya. Dia pikir adalah barang-barangnya. Jadi dia melarikan diri dan membuka surat itu. Dia menyadari itu adalah buku warisan ibunya. Dan kebenaran dari buku warisan terungkap. Rupanya ibunya yang lemah dan sakit, dia merasa seperti beban bagi putrinya. Dia tidak tahan kehidupan yang harus dirawat oleh orang lain. Dia menolak untuk meminum obatnya sendiri sehingga pikirannya menjadi terganggu. Dia bahkan mencuri pil tidur apotekernya dan ingin mengakhiri hidupnya. Tapi saat dia meninggal, bagaimana dengan putrinya? Ibunya yang jahat menukar vitamin putrinya dengan pil tidur. Dia ingin membawa putrinya meninggalkan dunia ini bersamanya. Dia mengakui semuanya di surat wasiatnya. Sayangnya surat itu ditemukan oleh apoteker, sehingga dia menghentikan rencana mengerikan ibu itu, kemudian mencoba bunuh diri. Dia meminum pestisida untuk bunuh diri. Lily mengetahui kebenarannya langsung menangis. Dia tidak pernah menyangka apoteker yang dia bunuh ternyata adalah penyelamatnya. Dia berlutut di lantai dan menangis. Dia tidak bisa memaafkan kejahatannya sendiri. Dewa kematian juga terharu oleh tindakan Misa. Dia menuliskan nama Lily di koran sebagai petunjuk, meskipun bertentangan dengan Tuhan, tapi aku akan memberikanmu hadiah. Dewa kematian pun memberi hadiah pada Misa. Jadi itu cerita antara apoteker, ibunya, dan Lily. Nah, terima kasih telah menonton. Jangan lupa kalian untuk like, subscribe, and share video ini.